Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi MKom, dosen program studi informatika Universitas PGRI Yogyakarta. Selamat jumpa di channel Fairuz Al-Said, tempat Anda belajar dan berbagi. Kali ini kita akan belajar tentang teknologi informasi kesehatan ya, dengan judul Sistem Informasi Kesehatan. Materi kita kali ini antara lain yang pertama adalah definisi SIK, Sistem Informasi Kesehatan. Jadi kita singkat saja menjadi SIK, dan SKN, Sistem Kesehatan Nasional. Yang kedua adalah jenis pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan. Yang ketiga adalah komponen utama Sistem Informasi Kesehatan. Yang keempat, tujuan dan manfaat sistem informasi kesehatan. Dan yang terakhir, kendala penerapan sistem informasi kesehatan. Oke, langsung saja kita bahas dulu batasannya ya. Apa batasan dari sistem informasi kesehatan? Sistem informasi kesehatan adalah mekanisme pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pengiriman informasi yang dibutuhkan untuk mengorganisasikan dan mengoperasikan pelayanan kesehatan dan juga untuk penelitian dan pelatihan. Jadi, sistem informasi kesehatan merupakan kumpulan proses ya, mulai dari pengumpulan data, pengolahannya, kemudian analisis dan pengirimannya ya. Kemudian itu diorganisasikan dan untuk bisa digunakan untuk penelitian dan pelatihan. Kemudian sistem informasi kesehatan adalah sejumlah komponen dan prosedur yang terorganisir dengan tujuan untuk menghasilkan informasi untuk meningkatkan keputusan manajemen pelayanan kesehatan pada setiap tingkat sistem kesehatan. Jadi sistem informasi kesehatan ini sebenarnya merupakan sistem informasi yang terstruktur ya, dari bawah dari Fasiankes, fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat. Jadi dia terorganisir, tujuannya adalah memudahkan dalam pengambilan keputusan manajemen terkait pelayanan kesehatan. Yang berikutnya, apa itu sistem kesehatan? Tadi disebutkan bahwa SIK ini bagian dari sistem kesehatan nasional ya, ini salah ya tulisannya, sistem kesehatan ya. Jadi sistem kesehatan nasional atau disingkat SKN. Karena sistem informasi kesehatan itu bagian terintegrasi dari sistem kesehatan nasional. Sistem kesehatan nasional merupakan kumpulan elemen-elemen yang di dalamnya adalah salah satunya adalah sistem informasi kesehatan. Definisi sistem kesehatan nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia melalui pengelolaan berbagai upaya kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setingginya. Jadi SIK ini tuh bagian dari SKN, upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian proses informasi ya. Jadi ada tadi disebutin ya di awal, ada dari definisinya tadi ada bahwa ini merupakan sebenarnya kumpulan proses ya, sampai dengan proses pengiriman data ya, pengumpulan data, kemudian pengiriman data, selanjutnya pengolahan data ya, kemudian ada analisis data, dan yang terakhir penyajian informasi. Jadi pengumpulan data, kemudian data yang dikumpulkan itu lalu dikirimkan. Setelah dikirimkan ke dalam sistem, itu diolah sistem, kemudian dianalisis datanya, kemudian disajikan dalam bentuk informasi yang bisa dimanfaatkan untuk manajemen terkait pelayanan kesehatan. Nah, pemantauan dan penilaian proses tersebut memungkinkan gabungan masukan yang benar menghasilkan tipe keluaran yang benar pada waktu yang tepat. Jadi kalau proses ini dijalankan, diharapkan sistem informasi menghasilkan informasi yang tepat, relevan, maknanya bahwa informasi itu betul-betul berguna bagi yang menerima ya. Dan ini bisa terstruktur ya di tingkat tadi saya katakan bahwa sistem informasi kesehatan itu sebenarnya adalah sebuah sistem informasi yang terstruktur.
sehingga kebutuhan informasinya berdasarkan struktur manajemen di dalam sistem kesehatan nasional. Jadi dari tentu saja kebutuhannya di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat memiliki kepentingan informasi yang berbeda-beda. Nah, tentu saja analisis dan proses penyajiannya ini membutuhkan kekhususan di antara level manajemen tersebut. Berikutnya adalah apa itu manajemen sistem informasi ya. Jadi manajemen sistem informasi tadi kan dikatakan bahwa SIK ini adalah untuk mendukung manajemen sistem informasi. Nah, apa saja gitu ya yang terkait dengan manajemen sistem informasi. Yang pertama adalah sumber daya IT. Sumber daya sistem informasi kesehatan meliputi orang-orang yang baik perencana, manajer, ahli statistik, ahli epidemiologi, pengumpul data, perangkat keras, ya, register, telepon, komputer, ya, perangkat lunak, kertas karbon, format laporan, program pengolah kata, dan sumber dana. Jadi segala hal-hal yang terkait dengan IT ya, baik itu dari sisi orangnya tadi ya, orangnya macam-macam ya, dari pengembang sistem maupun pengguna sistem, dari sisi teknologi informasinya, perangkat keras, perangkat lunak, dan tentu saja pendanaannya, karena sebuah sistem tentu saja dalam pengembangannya membutuhkan biaya pengembangan sistem informasi. Kemudian yang selanjutnya adalah aturan-aturan organisasi. Misalnya penggunaan standar diagnosa dan penanganan, uraian tugas petugas, prosedur manajemen distribusi, prosedur pemeliharaan komputer yang memungkinkan efisiensi penggunaan sumber daya sistem informasi kesehatan. Tentu saja sumber daya yang dimiliki ini perlu dikelola dengan baik agar bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan manfaatnya ya, kebermanfaatannya sebagai sebuah perangkat. Nah, tentu saja manajemen ini berlaku untuk semua sistem itu ya. Oke, kemudian kedudukan SIK dalam sistem kesehatan. Jadi SIK tadi sudah saya sebutkan itu ada di berbagai level. Yang paling rendah adalah sistem informasi di Fasyankes, fasilitas pelayanan kesehatan. Ini meliputi manajemen Fanyaskes ya, manajemen klien dan pasien, manajemen institusi, manajemen wilayah atau program. Kemudian di atasnya ini tadi ada, setelah data terkumpul dari Fasyankes kemudian dilaporkan ke sistem informasi kesehatan tingkat kabupaten dan kota. Nah, ini bentuknya adalah sistem informasi manajemen kesehatan kabupaten kota. Informasi yang terkumpul di kabupaten ini kemudian akan dilaporkan di level yang berikutnya, yaitu sistem informasi kesehatan provinsi. Ya, pengelolaannya disebut sistem kesehatan dan manajemen kesehatan. Kemudian dari provinsi kemudian dilaporkan ke sistem informasi kesehatan nasional. Nah, nama sistemnya adalah sistem kesehatan dan manajemen kesehatan nasional. Sehingga ini sebenarnya membentuk hierarki ya. Nah, kebutuhan informasi ini bisa saja dari alirannya ya, tidak mesti juga hanya searah ya, bisa bolak-balik juga gitu ya, dari kabupaten ke mungkin data dari Fasyankes juga ada informasi yang dibutuhkan di tingkat kabupaten dan seterusnya. Oke, apa sih komponen utama dari sistem kesehatan menurut WHO World Health Organization? Sistem informasi kesehatan merupakan salah satu dari 6 building block atau komponen utama di dalam sistem kesehatan di suatu negara. Jadi apa sih posisinya SIK dibanding dengan bukan dibanding ya, artinya selain dia itu apa aja 6 komponen itu? Yang pertama adalah proses layanan, kemudian ada produk medis dan teknologi, kemudian SDM, sumber daya manusia, kemudian pembiayaan, yang berikutnya adalah informasi. Jadi SIK ini menjadi peran penting ya di antara 6. Yang terakhir tadi kepemimpinan dan tata kelola. Jadi merupakan salah satu bagian indikator di dalam mengukur sistem kesehatan nasional ya. Jadi sistem informasi, jika sistem informasi kesehatannya baik, maka indikasi bahwa sistem kesehatan nasional itu juga baik.
Kemudian selanjutnya adalah komponen utama sistem kesehatan menurut, kalau tadi menurut WHO, sekarang menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilakukan melalui pengelolaan pembangunan kesehatan yang disusun dalam sistem kesehatan nasional. Komponen pengelolaan kesehatan tersebut dikelompokkan dalam 7 subsistem. Kalau tadi WHO itu mengelompokkannya menjadi 6 subsistem. Kalau tadi komponen utama sistem kesehatan ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Tadi kita sudah jelaskan komponen utama sistem kesehatan menurut WHO ya. Jadi kita akan bahas juga tentang komponen utama sistem kesehatan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi sama-sama 6 nih komponennya, cuma beda ya, beda poin-poinnya ya. Tapi sebenarnya banyak yang sama ya. Komponen pengelolaan kesehatan ini terdiri dari 6 kelompok subsistem ya. Yang pertama adalah upaya kesehatan ya. Kalau tadi layanan kesehatan kalau di WHO, kalau di menurut kementerian itu upaya kesehatan. Kemudian ada penelitian dan pengembangan kesehatan. Kalau tadi teknologi dan SDM kalau nggak salah ya. Kemudian SDM kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan ya. Kemudian ini yang tidak ada di tadi adalah pemberdayaan masyarakat, yang kalau di WHO tadi menyebutnya sebagai informasi saja. Di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini ada manajemen informasi dan regulasi kesehatan, dan yang terakhir adalah pembiayaan kesehatan. Jadi ini elemen yang sama. Dapat dilihat bahwa informasi atau sistem informasi kesehatan atau manajemen informasi kesehatan itu merupakan bagian penting dari komponen utama sistem kesehatan. Jadi betul-betul juga merupakan indikator apakah sistem kesehatan nasional itu baik, bisa juga ditinjau dari sudut manajemen informasi dan regulasi kesehatannya. Selanjutnya adalah tujuan pengembangan sistem informasi kesehatan. Jadi apa sih sebenarnya tujuan sistem informasi kesehatan? Adalah merupakan subsistem dari sistem kesehatan nasional yang berperan dalam memberikan informasi untuk pengambilan keputusan di setiap jenjang administrasi kesehatan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, atau bahkan pada tingkat pelaksana teknis seperti rumah sakit atau puskesmas. Jadi sudah bisa dipahami ya, tadi kita sudah jelaskan sih sebenarnya. Jadi proses pengambilan data melalui sistem informasi kesehatan ini sebenarnya untuk keperluan kebutuhan informasi di level-level yang di atasnya ya, jadi saling terkait ya, mulai dari tingkat bawah hingga ke atas ya. Jadi bergeraknya dari bawah ke atas ya sumber datanya, sedangkan informasinya itu tentu saja bisa saling bertukar ya. Jadi kalau informasinya terintegrasi, ini akan sangat memudahkan bagi setiap fasilitas kesehatan ya. Oke, kemudian bagaimana manfaat SIK menurut WHO ya? Menurut WHO, jadi satu, membantu pengambilan keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya. Jadi kalau informasi yang kita peroleh itu dikelola dengan baik ya, maka tentu saja kita akan mudah di dalam mengambil keputusan karena sudah disupport oleh informasi yang baik. Informasi yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik ya. Dengan demikian bisa dideteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangannya dan meningkatkannya. Yang kedua, pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami serta melakukan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Kita paham bahwa sistem informasi kesehatan ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di mana proses itu bisa dilakukan secara real time ya, tidak batch ya. Jadi tidak menunggu-nunggu ketika data itu diinputkan maka informasinya bisa segera dimanfaatkan atau digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat SIK dalam suatu fasilitas kesehatan. Ini dari sudut pandang Fasiankesnya, misalnya untuk puskesmas atau rumah sakit. Apa aja sih manfaat SIK itu dari sudut tadi, kalau tadi sudut manajemen ya. Kita melihatnya dari sudut transaksionalnya, boleh dibilang di level terendahnya, di level fasilitas kesehatannya. Apa sih sebenarnya manfaat SIK dari sudut pandang
level terbawah, yaitu fasilitas kesehatan. Yang satu memudahkan setiap pasien untuk melakukan pengobatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan ya. Karena tidak perlu antri secara administrasi ya, jadi mungkin datanya sudah langsung bisa dikelola, informasi rekam medisnya sudah bisa diketahui tanpa menunggu-nunggu, karena sistem informasi tentu saja bisa menghasilkan informasi dengan cepat dan akurat. Kemudian yang kedua, memudahkan fasilitas kesehatan untuk mendaftar setiap pasien yang berobat ya. Jadi mendaftarkan informasinya terdata dengan baik ya. Riwayat kesehatannya juga bisa tercatat dengan baik, rekam medisnya juga. Yang ketiga, semua kegiatan di fasilitas kesehatan terkontrol dengan baik, bekerja secara terstruktur ya. Jadi alurnya menjadi jelas ya. Jadi proses-proses yang bisnis yang ada di dalam Fasyankes akan mengikuti prosedur. Berbeda kalau biasanya manual ya, sehingga kadang-kadang malah tidak jelas urutannya. Karena kalau di dalam sistem itu biasanya sudah memiliki SEPO. Jadi kalau ada data yang belum masuk, maka proses berikutnya tidak bisa dilakukan ya. Dengan adanya SIK ini akan biasanya secara otomatis akan mengikuti proses bisnis yang telah ditetapkan dalam sebuah struktur operasional ya, operasional prosedur misalkan dalam bentuk SOP. Kemudian yang berikutnya, prinsip-prinsip sistem informasi kesehatan. Yang pertama adalah keamanan dan kerahasiaan data. Jadi SIK ini harus dapat menjamin keamanan data dan kerahasiaan data. Jadi informasi kesehatan seperti rekam medis, kemudian obat apa yang digunakan dan seterusnya ini harus bisa terjaga ya. Ini betul-betul data rahasia ya. Tentu saja ada di era keterbukaan informasi privat ya tetap tidak diperbolehkan ya, tapi terkait misalnya jumlah wabah ya, jumlah penderita penyakit tertentu, itu sesuatu hal yang berbeda. Yang dimaksud di sini adalah data privasi dari pasien gitu ya. Kemudian adalah standarisasi, memiliki petunjuk teknis. Jadi sistem informasi itu harus memiliki SOP di dalam pelaksanaannya ya. Memiliki petunjuk. Perlu user manual mungkin di dalam memanfaatkannya sehingga tidak terjadi kesalahan di dalam pengoperasian sistem informasi kesehatan tersebut. Yang berikutnya adalah integrasi. Jadi sistem informasi kesehatan harus dapat mengintegrasikan berbagai semacam sumber data ya, baik itu misalnya data rekam medisnya, kemudian data laboratoriumnya ya, data pengobatannya, mungkin riwayat pernah menginap gitu ya. Ya, misalnya di salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, tadi puskesmas maupun rumah sakit. Jadi informasi terkait catatan kesehatan rekam medis seseorang itu tidak terpisah-pisah. Di satu rumah sakit tercatat, di rumah sakit lain kemudian misalnya juga ada rekam medisnya ya, parsial ya, itu tidak boleh. Jadi harus terintegrasi. Kemudian intinya sebenarnya di sini integrasi bahwa satu rekam medis gitu ya sebenarnya ya. Keterwakilan data dan informasi harus dapat ditelusuri secara individual maupun agregat. Jadi baik data satu maupun dia kumpulan agregat ya. Kumpulan beberapa data sekaligus ini juga harus bisa terwakili. Yang berikutnya adalah kemudahan akses. Harus mudah diakses oleh semua pihak sesuai hak dan kewenangannya. Berikutnya adalah etika, integritas, dan kualitas. Data dan informasi harus valid. Ya, valid itu berarti tidak boleh mengandung kesalahan. Relevan maknanya adalah sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan. Informasi dan laporan-laporan yang dibutuhkan disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya atau level manajemennya. Kemudian up to date. Jadi laporan itu juga harus cepat ya, ketika dibutuhkan harus ada gitu ya. Dan terakhir harus sesuai norma yang berlaku. Ya, ada informasi-informasi yang mungkin hanya diperbolehkan untuk orang-orang tertentu. Di sini ada hak aksesibilitasnya juga perlu dijaga gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah jenis pengolahan SIK. Ini ya, sistem informasi kesehatan ini sebenarnya ada juga yang manual ya. Manual itu maksudnya masih paper base ya, semua dicatat menggunakan kertas ya, itu namanya paper base. Nanti kita akan bahas lebih dalam sih ya. Kemudian ada yang komputerisasi offline. Offline itu berarti tidak menggunakan jaringan internet ya dalam operasionalnya. Jadi kemudian yang berikutnya adalah komputerisasi online. Jadi sistem ini terhubung dengan internet sehingga itu
kemudian informasinya bisa secara real time dilihat di berbagai wilayah ya. Sedangkan kalau komputer offline itu hanya terbatas di lingkungan Fasiankes itu saja. Oke, kita jelaskan aja ya nanti satu persatu lebih detail tentang perbedaan antara manual, komputerisasi offline maupun komputerisasi online. Jadi yang pertama adalah pengelolaan SIK manual. Jadi pengelolaan SIK manual di mana pengelolaan informasi di fasilitas pelayanan kesehatan atau di Fasiankes ini dilakukan secara manual atau paper based melalui proses pencatatan pada buku register kartu, formulir-formulir khusus, mulai dari proses pendaftaran ya sampai dengan pembuatan laporan. Oleh karenanya ada keterbatasan infrastruktur, dana, dan lokasi tempat pelayanan kesehatan itu berada. Nah, biasanya di wilayah-wilayah yang dimana tidak ada jaringan komputer, tentu saja masih menggunakan SIK manual ya di daerah-daerah yang terpencil. Misalnya nggak ada listrik ya, bagaimana lagi ya? Karena tentu saja penggunaan sistem informasi menggunakan komputer base atau komputer base tentu saja memerlukan listrik di dalam pengelolaannya. Nah, tentu saja model-model seperti ini memiliki kelemahan ya. Jadi data tidak up to date ya, sehingga ketika dia dilayani salah satu di Fasiankes, kemudian dia pindah di Fasiankes yang lain, maka datanya itu akan terpisah, terfragmentasi atau terpisah-pisah, tidak terintegrasi antara satu dengan yang lain, dan mengakibatkan kesulitan dalam pencariannya. Jadi harus tahu nomor, wajib membawa mungkin kartu ya supaya memudahkan pencarian, karena kalau tidak tahu nomor kamedisnya, manual ini akan mengakibatkan kesulitan di dalam pencarian informasi ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengolahan SIK komputerisasi. Jadi sudah terkomputerisasi, cuma dia bersifat offline. Offline artinya dia hanya desktop ya. Di desktop itu maksudnya tidak terhubung dengan komputer yang lain. Nah, kelebihannya data ini, model seperti ini, yang pertama kelebihannya dulu ya. Kelebihannya yang pertama adalah tidak memerlukan jaringan internet ya, karena dia bersifat offline ya. Nah, kemudian prosesnya akan jauh lebih cepat karena bersifat lokal. Sudah memudahkan pencarian ya, Nah, kendala-kendalanya sebenarnya hampir sama dengan yang manual. Yang pertama karena tidak berbasis internet, maka ketika seorang pasien berpindah tempat ya, tentu saja data-datanya juga terfragmentasi ya. Nah, mungkin bisa juga dilakukan pengumpulan data, tapi ini hasilnya juga tidak akan real time ya, karena mungkin pengumpulan data di masing-masing sistem informasi kesehatan itu kemudian bisa diambil datanya, kemudian dikumpulkan di tingkat yang lebih tinggi, misalnya dari kecamatan ke kabupaten dengan menyetorkan file misalnya ya. Jadi tidak bisa transfer datanya itu dilakukan secara manual ya, sedangkan sebenarnya proses di Fasiankesnya itu sudah terkomputerisasi. Kemudian yang berikutnya adalah pengolahan SIK komputerisasi online. Jadi sudah menggunakan internet ya, internet di Fasiankes sudah melakukan penggunaan internet ya. Apalagi sekarang ya sudah ada misalnya BPJS ya. Jadi data-data tentang BPJS-nya juga sudah otomatis terupdate, rekam medisnya terupdate ya, data terintegrasi ya, tentu saja memudahkan dalam komunikasi dan sinkronisasi data ya. Berbeda dengan tadi, akan sulit sinkronisasi datanya karena data masing-masing terkumpul di Fasiankesnya. Dengan model seperti ini tentu saja akan mudah kita mengambil datanya, mudah mengelola informasinya ya, kemudian mudah disinkronkan. Nah, ada nggak kelemahannya ya? Kelemahannya tentu saja membutuhkan infrastruktur ya, ini terkait dengan biaya ya. Jadi ya kalau orang Jawa bilang begitu ya, jerbasuki mobio ya. Jadi sesuatu yang baik itu tentu saja membutuhkan pembiayaan. Jadi seperti itu. Jadi resiko dari teknologi adalah membutuhkan biaya infrastruktur yang tidak sedikit. Namun dari sisi lain, dari kebermanfaatannya itu juga tinggi. Jadi sebuah sistem informasi dikatakan memiliki kebermanfaatan jika gap antara biaya yang dibutuhkan untuk pengembangannya itu lebih rendah daripada manfaat yang bisa diperoleh dari pengembangan sistem informasi.
informasi itu. Jadi kalau mau mengukur apakah sebuah sistem informasi bermanfaat, bisa dibandingkan antara pembiayaannya untuk pengembangannya dibandingkan dengan manfaatnya. Namun seringkali di dalam mengukur kebermanfaatan sebuah sistem informasi itu menjadi sulit. Kenapa menjadi sulit? Karena kadang-kadang benefitnya itu tidak berupa uang ya, diuangkan, tetapi berupa layanan. Bagaimana mengukur layanan-layanan? Jadi sesuatu yang kualitatif ya, layanan menjadi cepat, layanan menjadi lebih baik ya. Mengatakan layanan lebih cepat itu kadang-kadang susah diangkakan ya, jadi mengukurnya agak susah ya, karena dia bersifat intangible. Berbeda kalau kita dagang ya, misalnya jelas tuh rugi dan labanya itu kan tangible ya. Mengurangi pembiayaan misalnya, ada sih sisi tangible-nya, misalnya paperless ya, kemudian mengurangi kertas, kemudian tidak perlu lembur lagi karena sistem sudah secara otomatis bisa berjalan. Nah, pengembangan sistem informasi itu membawa kebermanfaatan yang banyak. Diharapkan tentu saja manfaatnya lebih banyak daripada pembiayaan yang harus dikeluarkan. Nah, di Indonesia sebenarnya fokus penguatan SIK itu sebenarnya ada 3, boleh dikatakan 4 layer ya. Jadi aspek dasar, kemudian ada ini yang kuning, kemudian yang orange, dan ada yang merah ya. Jadi sebenarnya sih dalam rangka pemanfaatan informasi yang lebih baik. Kenapa itu perlu ya informasi yang lebih baik? Tentu saja dengan informasi yang lebih baik akan menghasilkan keputusan yang baik ya. Nah, proses kita ini di aspek dasar ini sudah mulai hijau gitu ya, lampu hijau lah di Indonesia. Sudah berbagai kebijakan dan regulasi itu sudah dimunculkan, sumber dayanya juga semakin baik, sudah banyak standarisasinya. Tapi ya tidak boleh dilupakan ya bahwa ini harus tetap dijaga ya, walaupun sebenarnya ini sudah beres itu, tapi tetap harus terus dipantau ya proses-proses aspek dasar tersebut, karena pada dasarnya ini merupakan sesuatu yang berbentuk siklus ya, siklus. Jadi informasi kan berupa siklus, jadi tidak boleh ya begitu sesuatu bagian mungkin aspek dasarnya sudah bagus kemudian beralih ke fokus tertentu sehingga fokus yang pertama menjadi hilang. Nah, ini tentu saja harus dilakukan secara terus-menerus ya. Nah, penataan data transaksi di fasilitas kesehatan ini sebagai sumber data dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kecepatan proses kerja terutama di Fasyankes. Yang kedua adalah optimalisasi aliran data atau komunikasi data dan pengembangan bank data kesehatan dengan tujuan meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kesehatan yang terkait. Ya, jadi ini fokusnya di dua ini sementara ini, nanti ke depan semakin ke atas ya. Fokusnya tanpa meninggalkan aspek-aspek yang ada di bawahnya. Nah, tadi mau diurai juga ya, misalnya di aspek dasar itu apa aja sih sebenarnya. Tadi ada kebijakan regulasi apa sih, ada RPP SIK, National E-Health Strategy, Master Plan TIK, Roadmap. Apa sih bedanya master plan dengan roadmap? Kalau master plan itu perencanaannya, kalau roadmapnya itu sudah urut-urutannya ya. Jadi misalnya tahun pertama itu harus mengembangkan apa, itu namanya roadmap. Nah, kemudian pedoman ini sesuatu yang teknis ya. Bagaimana pelaksanaan TIK di lapangan gitu ya. Kemudian ada sumber daya, ini ada pendidikan dan pelatihan, jabatan fungsional, pendanaan dan infrastruktur TI. Yang berikutnya tata kelola, governance ya, penerapan ISO. Ya, ini kenapa perlu tata kelola? Supaya bisa meningkatkan layanan dan itu terukur ya. Jadi ada standarnya. Jadi perlu diaudit apakah sebuah layanan IT itu mature. Mature itu artinya sudah matang atau enggak gitu ya. Ini perlu diaudit juga. Nah, biasanya di dalam audit itu menggunakan audit eksternal, karena kadang-kadang kalau kita bercermin gitu ya, mungkin teman-teman pernah bercermin, tentu saja Anda akan melihat diri Anda cantik gitu ya, berbeda kalau orang lain yang melihat ya. Jadi dia bisa lebih jujur. Kalau kita mengukur diri sendiri kadang-kadang kita menjadi subjektif ya. Jadi mungkin pernah merasa kenapa setiap kali Anda tampil di cermin itu Anda merasa cantik ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi cermin dalam penilaian itu biasanya dilakukan external audit. Jadi memang harus pihak yang independen, karena ketika itu audit dilakukan internal saja ya,
Misalnya, apakah mungkin seseorang bisa menilai baik temannya gitu ya? Ya, jelas temannya ini justru akan menimbulkan efek yang tidak baik karena harus menilai temannya, mungkin juga canggung gitu ya. Sehingga dalam penerapan audit IT ini biasanya menggunakan pihak eksternal. Kemudian standarisasi ya, standarisasi itu baik dari sisi datanya ya datasetnya ya, dataset puskesmas, dataset RS. Nah, kemudian sistem atau metadata, kodifikasi, protokol, dan pertukaran data. Jadi sistemnya sendiri dari sisi datanya maupun dari sisi sistemnya sendiri. Ya, ada kodifikasi, ya. Kodifikasi ya, mungkin kode pasien ya, kode nomor rekam medis ya, kode rumah sakit dan seterusnya. Ini juga ada aturannya sehingga kalau terstandar komunikasi antar level manajemen atau antar layanan kesehatan tentu saja akan mudah dilakukan. Kalau tidak ada standarisasi akan sulit diintegrasikan ya. Jadi perlu standarisasi supaya sebuah sistem itu menjadi mudah untuk diintegrasikan. Nah, kemudian tadi penguatan aspek data harus mengakomodir kebutuhan data semua tingkat administrasi kesehatan. Jadi duplikasi data dapat dihindari. Jadi kalau ini sudah terintegrasi, tidak terjadi double entry ya. Masa masuk rumah sakit ya, dia memasukkan data pasien ini masuk pertama kali. Ketika dia masuk ke rumah sakit yang lain, ditanyain lagi namanya siapa. Padahal sistem informasi ini sebenarnya kan terintegrasi. Kenapa harus cari nama ini? Dan parahnya harus minta berbagai ngumpulin KTP lagi dan seterusnya ya. Kalau sebenarnya sih sudah bisa menunjukkan misalnya kartu BPJS-nya misalnya, ini sebenarnya sudah bisa ketahuan ya, jadi tidak perlu menginputkan data karena data sebenarnya sudah ada gitu, tinggal diambil saja. Nah ini kadang-kadang terjadi seperti itu. Kemudian diharapkan TK diterapkan semua tahapan proses kerja di Fasiankes sehingga proses kerja menjadi lebih efisien dan transparan. Yang mulai dari pendaftaran, kemudian rawat inap, rawat jalan, pengambilan obat, pemeriksaan, informasi yang mengalir sama. Ya, mengalir sama. Jadi di bagian obat apotik misalnya tahu betul ya. Oh ini analisisnya apa? Apakah obat ini tidak mengakibatkan efek samping ya? Karena mungkin riwayat kesehatannya menunjukkan bahwa dia tidak boleh meminum obat itu ya misalnya. Nah, upaya yang dilakukan adalah penyusunan dataset untuk Fasiankes, pembenahan sistem pencatatan dan pelaporan secara elektronik. Jadi di Indonesia ini sebenarnya ada Sikda generik ya. Sebenarnya ini gratis sama SIM RS GOS. Jadi Sikda ini sistem informasi kesehatan di tingkat daerah ya. Misalnya sebenarnya bisa di-download dan itu bisa digunakan di masing-masing fasilitas kesehatan. Namun kenyataannya karena mungkin tidak sesuai dengan proses bisnisnya masing-masing, kemudian biasanya rumah sakit yang besar-besar itu juga mengembangkan sistem informasinya sendiri-sendiri. Nah sebenarnya tapi yang penting sebenarnya adalah kemampuan berkomunikasi dengan sistem yang di atasnya. Gitu. Walaupun menggunakan sistem informasi yang berbeda ya, tidak dari pemerintah, kewajiban untuk melaporkan data-data pelayanannya ini harus tetap diserahkan ya ke dalam sistem milik pemerintah. Jadi ada standarisasi SK daerah, sistem informasi Dinkes, kabupaten, kota, provinsi, Fasiankes dengan standar dataset. Jadi datasetnya yang penting, kenapa dataset ini penting diperlukan? Karena ketika itu sistemnya berbeda pun sebenarnya bisa berkomunikasi datanya ya. Jadi perlu standar sehingga ketika pengembangannya pun dengan teknologi yang berbeda-beda, asalkan standar datanya itu sama, protokol pertukaran data sama, maka proses integrasi itu sebenarnya tetap bisa mudah dilakukan ya. Kemudian pembenahan sistem pencatatan dan pelaporan non elektronik. Ada namanya SP2TP, SIRS, surveillance dan PWS. Jadi banyak aplikasi ya sebenarnya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Nah ini contoh teknologinya ya, teknologi jejaring SIK. Jadi ada teknologi cloudnya juga ya. Ini ya,
Optimalisasi aliran data untuk meningkatkan akses dan sharing data antar simpul-simpul institusi kesehatan ya. Di Fasiankes maupun di tingkat manajemen kabupaten, kelurahan, kecamatan ya, kecamatan, kabupaten, provinsi dan seterusnya. Di simpul-simpul institusi, baik di layanan kesehatan maupun di level manajemen secara apa namanya batas geografis ya, seperti itu ya. TK diharapkan menjadi platform dalam proses informasi sehingga informasi dapat diakses dimanapun secara cepat dan tepat ya. Kemudian dibangun jejaring sistem informasi yang menghubungkan antar sistem-sistem informasi di Fasiankes dan UPT lainnya, Dinkes kabupaten, provinsi, kota, provinsi, dan bank data. Dan yang terakhir, jaringan sistem informasi itu dihubungkan melalui service bus atau hub yang didukung dengan infrastruktur jaringan komunikasi data ya. Jadi ada cloudnya. Tentu saja perlu ada semacam teknologi untuk menjaga security datanya, karena harus ada jaminan ketika itu dilakukan secara internet ya, melalui internet misalnya lewat awan gitu ya. Ini harus ada jaminan bahwa data itu tidak mengalami perubahan atau mengalami fabrikasi. Fabrikasi itu ya baik dikurangi, ditambah, atau malah diubah ya. Fabrikasi itu macam-macam ya, bisa ditambah informasinya. Misalnya 5 jadi 6 itu itu dirubah ya. Misalnya ya, kalau ditambah misalnya datanya 2 menjadi 3 data ya, itu maksudnya ditambah. Kalau dikurangi ada 3 data menjadi 2 data nih. Kalau angka 5 menjadi angka 6 itu namanya mengubah data ya, beda ya. Jadi fabrikasi itu bisa mengubah, bisa menghilangkan ya. Dan ini juga tentu saja akan sangat berbahaya, karena ini kan aliran datanya juga melalui cloud ya, melalui cloud, sehingga membutuhkan security yang baik ya. Karena data-data kesehatan itu kan sifatnya private. Oke, selanjutnya upaya yang bisa dilakukan adalah optimalisasi pemanfaatan jaringan komunikasi data, jaringan Siksnas di seluruh kantor Dinkes, Dinkes kabupaten, rumah sakit, UPT lainnya. Konsolidasi data ke dalam bank data menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudian pengembangan standarisasi, ya tadi sudah ya. Kemudian pembangunan service bus yang menghubungkan jembatan antara satu sistem informasi dengan yang lain. Penyelesaian data kesehatan antara pusat dan daerah, penataan laporan, template-nya sederhana, dan penyempurnaan aplikasi Pemda. Jadi template sederhana ini supaya tidak membingungkan ya, karena banyak level manajemen dan tidak semua orang juga paham tentang IT ya. Ini juga perlu penyederhanaan. Yang penting data-data itu bisa mensupport informasi yang akan dihasilkan. Bagaimana ringkas tetapi tidak kehilangan informasi yang dibutuhkan. Kemudian ada gambaran masalah SIK. Ini dari sebenarnya kan sistem informasi ini sebenarnya tujuannya adalah mengelola data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan. Nah, pengetahuan itulah yang digunakan di dalam proses pengambilan keputusan. Nah, masalah SIK ini sebenarnya ada di semua lini ya. Dari sistem informasinya, dari governance yang lemah, adanya fragmentasi ya. Fragmentasi maksudnya itu sistem informasinya terpisah-pisah, tidak terintegrasi. Itu namanya fragmentasi. Kemudian lemahnya manajemen data dan sistem penunjang keputusan. Jadi manajemen datanya juga tidak baik ya, sehingga menyulitkan proses integrasi. Nah, dari sisi data informasi ini terjadi apa ya namanya ya, sesuatu yang kontraproduktif ya, di mana ketersediaan dan kualitas data itu menurun, padahal kebutuhan utilisasi datanya itu justru meningkat. Nah, akibatnya adalah ya dari sisi pengambilan keputusan itu terjadi pengambilan keputusan yang lemah, karena tidak didukung dengan informasi dan pengetahuan yang baik, yang relevan, yang up to date ya. Jadi kata kuncinya adalah better information, better decision, dan better health ya. Jadi kalau informasinya baik, keputusannya baik, kesehatannya baik ya. Kalau pasien salah data ya, informasinya salah ya, keputusan dokter bisa salah dan berakibat fatal terhadap kesehatannya. Seperti itulah gambarannya ya. Better information, better decision, better health ya. Jadi sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya ketika informasinya keliru, apalagi ini menyangkut kesehatan gitu. Jadi betul-betul harus dijamin
ada insurance tentang validatan data. Kemudian apa sih fragmentasi SIK ini tadi sudah dibahas ya. Jadi tidak terintegrasi, semua mengembangkan sendiri, teknologinya sendiri, standar datanya, metadatanya. Jadi sistem dan metadatanya ini campur baur. Nah, ini mengakibatkan masalah. Nah, diharapkan dengan tadi ya, dengan data dan sistem yang sudah terstandarisasi, diharapkan proses mengintegrasikan sistem ini dari semua level ya, dari Fasyankes, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten, Provinsi maupun ke bank data yang ada di pusat itu bisa terintegrasi dan tersinkronisasi data dan informasinya secara cepat, tepat, aman ya, seperti itu. Jadi Sikda ini ada di sini ya tadi ya. Jadi ada LSM, swasta, rumah sakit, Dinas Kesehatan ini sering disebut sebagai Sikda, Sistem Informasi Kesehatan Daerah ya. Kemudian berikutnya adalah masalah dan kendalanya ya, tidak termanfaatkannya SIMPUS ya, Sistem Informasi Puskesmas ya, masing-masing mengembangkan sistem informasi sendiri ya. Informat baru dan laporan cenderung terus bermunculan, laporan terlalu banyak membebani puskesmas ya. Kadang-kadang permintaan pusat itu datanya banyak, jadi terjadi double entry ya, di sistemnya sendiri dia harus masukkan, kemudian pusat memiliki standar pelaporan sendiri sehingga harus memasukkan lagi data ya, terjadi entry data. Nah, entry data inilah masalah kendala yang terjadi. Nah, format pelaporan dan pencatatan tidak standar, timbul masalah dalam penggabungan data belum terintegrasi ya, mungkin ya masalah ketersediaan data di Kemenkes. Kemudian sistem informasi rumah sakit dan sistem informasi lainnya masih terpisah-pisah ya, terfragmentasi. Jadi, tadi sudah dijelasin ya. Kemudian masalah berikutnya adalah kesimpangsiuran sistem pencatatan dan pelaporan ya. Beberapa daerah mencoba menyederhanakan laporan, ada yang menambahkan laporan ya, mungkin karena nggak dibutuhkan ya, merasa tidak dibutuhkan, kemudian disederhanakan, padahal data tersebut dibutuhkan mungkin di level yang lebih tinggi ya. Ada juga yang menambahkan karena mungkin tidak mendukung proses bisnisnya ya, padahal di pusat sebenarnya tidak butuh. Nah, itu yang terjadi, sehingga terjadi variatif gitu ya, variatif laporannya. Beberapa daerah mencoba mengembangkan sistem secara terpadu di puskesmas dengan komputerisasi. Jadi dia mulai mengembangkan sendiri ya. Jadi karena dia mempunyai unit-unit atau divisi departemen dan ingin menyatukannya ya. Karena kalau mengambil sistem dari pusat, tentu karena pusat tidak memikirkan bagaimana keterkaitan satu sistem dengan subsistem yang lain di dalam sebuah Fasyankes ya. Jadi dia mengembangkan sistemnya itu sesuai kebutuhan informasi yang dia butuhkan ya, di level-level tertentu ya. Kadang-kadang tidak memikirkan juga integrasi di tingkat layanan kesehatan. Nah, jadi beberapa program kesehatan mengembangkan pencatatan pelaporan sendiri, penyampaian laporan ke kabupaten, provinsi, dan pusat tidak berjalan lancar sehingga terjadi krisis informasi. Nah, ini kebutuhan data sesuai tugas dan kewenangannya ya, jadi beda ya. Jadi di level puskesmas ya tentu saja hal taktis dan operasional. Di tingkat kesehatan kabupaten dan kota ini perumusan strategi dan kebijakan operasional. Kemudian di Dinkes provinsi kebutuhannya adalah perumusan strategi dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Kemudian unit utama atau pusat ini perumusan strategi dan kebijakan. Nah, pimpinan ya, kementerian maupun presiden gitu ya, penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan. Jadi setiap level tentu saja membutuhkan informasi yang berbeda-beda ya. Tentu saja sumber datanya juga berasal dari di level yang di bawahnya ya. Ya, pergerakannya ke atas, data prioritasnya ke atas gitu. Kemudian periode pelaporan di dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional ya, Signas, itu sebenarnya sudah ada tanggal-tanggal pelaporannya ya. Jadi supaya mudah disinkronkan, jadi tanggal pelaporannya disamakan. Jadi ada bulanan, triwulan itu 3 tahunan ya. Kemudian tahunan jadi setahun sekali. Ya, setiap untuk tinggal kabupaten tanggal 10, untuk provinsi tanggal 15, sedangkan untuk pusat tanggal 18. Diterima oleh pimpinan dan ditampilkan di dashboard itu setiap tanggal 20 setiap bulannya.
Jadi sebenarnya walaupun sistemnya sudah online ya, prosesnya itu yang terjadi batch ya. Jadi melakukan proses sebenarnya kalau online ya sebenarnya sih setiap saat data bisa terupdate sebenarnya. Dan ini yang terjadi masih ada periode pelaporan ya. Oke, kemudian berbagai aplikasi SIK Kemenkes ya, banyak ya, ada SIP 2001 Sistem Informasi Puskesmas, ini baru ya. Kemudian apa nih? Sistem Informasi Geografi ya, ada SIPGAR ya, ada SIMRS GOS 2 ini versi 2 ya, ada Sikdag Generik, ada Peduli Lindungi, ini karena sekarang lagi pandemi ya, kemudian muncul Sistem Informasi Peduli Lindungi. Kemudian sistem informasi ini dibahas satu-satu ya tadi ya, sistem informasi puskesmas atau SIP ya. Simpus itu berarti sistem informasi manajemen pusat ya tadi ya, salah keliru ya tadi ya. Sistem informasi puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatan. Nah, ini prosesnya begini ya kalau Simpus ya, bidan sanitarian, petugas gizi, kemudian petugas lainnya nanti dari puskesmas. Ini aliran datanya bisa dilihat sendiri ya. Nah, seperti itu. Jadi arah yang ini, yang hitam ini adalah verifikasinya. Yang kalau yang kuning-kuning itu adalah proses pelaporannya. Ya. Nah, data yang diterima oleh level yang tinggi tentu saja memerlukan verifikasi dan koordinasi. Jadi kalau di manajemen itu kalau ke bawah kalau ke atas itu ya laporan, kalau ke bawah ya dia harus memverifikasi dan mengkoordinasi atau memberikan instruksi. Ya, jadi aliran data dalam manajemen seperti itu. Ya. Jadi anak buah ya tugasnya melapor ya. Kemudian atasan itu tugasnya apa? Tugasnya adalah memberi instruksi ya, dan mencari-cari kesalahan ya. Verifikasi kan itu cari-cari kesalahan ya. Jadi kalau Anda disalah-salahkan atasan, itu sudah tugasnya atasan untuk menyalahkan anak buah ya. Itu jalur tugasnya memang memverifikasi ya, apakah tugasnya pelaporannya itu sesuai atau enggak ya, sesuai dengan kenyataan atau enggak. Kemudian melakukan koordinasi supaya program-program yang dilakukan itu sesuai dengan yang ditargetkan ya. Makanya perlu koordinasi. Ya, mungkin ada sasaran atau target waktu ya, ini perlu dikoordinasi sehingga proses itu tidak kacau balau ya. Jadi terukur ya, waktunya jelas, apa yang mau dikerjakan itu perlu koordinasi. Kemudian Sikda Generik ya, aplikasi Sikda Generik adalah aplikasi sistem informasi kesehatan yang mengintegrasikan sistem informasi di puskesmas, rumah sakit, dan sasaran kesehatan lainnya, baik itu milik pemerintah maupun swasta. Aplikasi Sikda Generik ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Fasiankes serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi manajemen kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi kesehatan. Ya, ini sudah jadi standar ya. Kita lewati aja beberapa sistem informasi, Anda bisa membacanya sendiri ya, berbagai sistem informasi. Saya kira ada SIMRS GOS, sistem informasi rumah sakit open source ya, ini gratis ya, jadi boleh dikembangkan oleh setiap asal memberi dokumentasi ya. Di sistem ini boleh dikembangkan oleh siapapun dengan catatan memberi dokumentasi karena open source ya, artinya boleh dikembangkan siapapun dan bisa didistribusikan secara gratis. Nah, kemudian aplikasi komunikasi data ini untuk memudahkan transfer data dari berbagai level manajemen maupun tingkat layanan kesehatan. Kemudian bank data ini juga ya, jadi semua data terpusat di dalam bank data ini, jadi baik di semua level dan di setiap Fasiankes. Kemudian ada Indonesian Health Facility Finder ya. Ini membantu mencari fasilitas kesehatan ini SIG. Mungkin Anda lagi di lokasi mana mengalami kesehatan terganggu dan perlu pelayanan darurat ya, Anda bisa menggunakan aplikasi ini untuk mencari mungkin rumah sakit ya, bukan cuma mencari rumah sakit, mungkin bisa tahu kamarnya kosong apa enggak gitu ya, memudahkan ya, apalagi di pandemi gitu ya. Pandemi mungkin apakah ya, jangan sampai Anda ke lokasi sebenarnya tidak sedang kosong tuh ya, ruang rawat inapnya misalnya. Nah, ini
bisa jadi masalah gitu ya. Ini dengan aplikasi ini diharapkan bisa membantu. Nah, dengan adanya bencana lah boleh dibilang ya, pandemi ya COVID-19 ini, kemudian pemerintah juga mengembangkan aplikasi peduli lindungi. Nah, diharapkan informasi ini juga membantu pemerintah di dalam penanganan COVID ya, sehingga pelacakan dan menghentikan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 ini bisa dijalankan dengan baik. Ini halaman downloadnya aplikasi Kemenkes ya. Kemudian referensinya saya mengambil dari berbagai sumber ya. Materi-materi ini saya ambil dari roadmap SIG 2010-2012. Mungkin ada yang tanya, apa kok nggak ada yang baru? Nah, ini saya tidak dapat ya. Saya menggunakan referensi lama gitu ya. Kemudian Restra Kemenkes 2005 ini udah berakhir juga. Rancangan pedoman SIK ini mungkin masih berlaku ya. Nah, yang sekarang terakhir itu sampai 2019. Sebenarnya ada satu master plan ya. Master plan-nya itu hanya sampai 2019. Saya sudah berusaha mencari yang versi 2020 tapi tidak menemukan. Mungkin teman-teman juga bisa mencari referensi yang sesuai. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Saya pribadi memang basicnya bukan bidang kesehatan ya. Jadi seorang dosen bidang IT dengan background praktisi juga ya. Kebetulan kadang-kadang mengembangkan aplikasi kesehatan juga, jadi sedikit tahu ya tentang kesehatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga apa yang saya sampaikan membawa keberkahan dan kebaikan bagi Anda dan meningkatkan wawasan Anda tentang sistem informasi kesehatan. Demikian dari saya Muhammad Faris Sabadi MCOM di channel Virus Insight, tempat Anda belajar dan berbagi. Kalau Anda menyukai tayangan ini, silahkan di like, di subscribe, nyalakan loncengnya sehingga kalau ada informasi terkini dari kami dapat Anda pantau. Demikian, terima kasih, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.